Semuanya, kembali lagi dengan saya Yuni Felina. Saya dari Fakultas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 topik, yaitu adalah kekerasan seksual, lalu ada penyebaran informasi positif dalam media sosial, lalu yang ketiga ini adalah cara masyarakat untuk mengikut sertakan dalam vaksinasi booster pada tahun 2022. Lalu yang pertama ini adalah kekerasan dalam seksual. Jadi ini adalah kekerasan seksual, ini adalah aktivitas seksual paksaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan atau kerelaan dari seseorang itu atau menjadikan korban. Lalu adalah kekerasan ini seksual ini menguntungkan bagi satu pihak saja, yaitu adalah pihak yang tidak dirugikan sama sekali. Lalu ini adalah kekerasan seksual ini biasanya membawa kepuasan tersendiri bagi si pelaku. Lalu kekerasan seksual ini merupakan suatu tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan dampak fatal untuk si korban. Salah satu adalah merusak mental tersebut. Lalu kekerasan seksual ini diartikan sebagai tindak kekerasan, menyakiti, menghina, merendahkan tubuh atau fisik seseorang karena daya keterpaksaan atau ketimpa relasi, gender, dan lainnya, serta tidak adanya kuasa bebas atau tubuhnya sendiri gitu. Jadi di Indonesia sendiri itu kaum perempuan rawan menjadi korban kekerasan seksual. Padahal perempuan juga berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Banyak ragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Lalu begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan. Selain itu juga dapat disebut di atas, yaitu adalah kekerasan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban tersebut gitu. Lalu di sini perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan. Lalu di sini adalah 5 cara untuk pencegahan, yaitu adalah menghubungi pihak berwajib. Jadi kalau misalnya suatu di perjalanan atau dimanapun melihat seseorang yang tidak dikenal, lalu kita merasa orang itu mengikuti kita gitu atau merasa tidak ada kenyamanan gitu, kita bisa mengonfirmasikan kepada pihak yang berwajib. Lalu yang keduanya adalah bersikap tegas. Dengan adanya kita sikap tegas bahwa kita tidak menginginkan atau tidak mau untuk diganggu atau bagaimana, kita harus bersikap tegas gitu agar dapat melindungi diri sendiri. Lalu yang ketiga ini adalah dapat dukungan dari keluarga atau teman terdekat. Lalu yang keempat ini adalah hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. Jadi saat kita berkenalan sama orang, kita jangan langsung kayak mempercayai atau oh ya orang ini kayaknya bisa dapat dipercaya, padahal kita baru kenal gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk tidak berpergian dengan orang yang baru kita kenal gitu. Lalu yang kelima adalah membekali diri dengan pendidikan seksual. Ini sangat penting untuk sebenarnya usia dini juga harus mempunyai edukasi yang baik gitu tentang pendidikan seksual, karena kalau misalnya kita tanpa adanya bimbingan dari seseorang yang mengerti tentang pendidikan seksual ini, kita akan terjerumus untuk mengetahui lebih dalam lagi dampak untuk mencobanya gitu. Jadi untuk dianjurkan untuk adanya edukasi sejak dini. Lalu yang kedua ini adalah penyebaran informasi positif dalam media sosial. Jadi media sosial ini berbagai sumber informasi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan keputusan publik terkait isu pemberitahuan tentang virus corona atau COVID-19. Media juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran virus tersebut dan bagaimana mengakhiri pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pandemi yang sekarang terjadi ini mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi dari media. Dengan semakin merebaknya kasus COVID-19 ini di Indonesia, membuat masyarakat selalu ingin memantau perkembangan terkaitnya kasus COVID-19 melalui media, baik media konvensional maupun media sosial. Dengan adanya media sosial ini, tentu kita di rumah pasti kayak lebih fleksibel gitu ya untuk melihat informasi yang ada di media sosial. Jadi menjadi konsumsi kita sehari-hari untuk lebih cepat gitu menggunakan untuk mengetahui informasi lebih cepat gitu. Lalu yang ketiga ini adalah topik terakhir, yaitu adalah pengajakan masyarakat untuk ikut vaksinasi booster. Jadi kalau misalnya orang biasa kan
takut untuk vaksinasi, entah karena bisa jadi karena dia takut karena jarumnya atau karena takut sakitnya, efek samping gitu. Jadi masyarakat luas di Indonesia ini bersedia untuk tidak takut akan divaksin. Lalu dengan mengikuti program vaksin, maka masyarakat juga mau membantu pemerintahan dalam pemrograman vaksinasi gitu. Lalu vaksinasi ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia untuk kembali bangkit dan pulih. Juga kita juga bisa bilang ke masyarakat bahwa dengan adanya vaksinasi tersebut itu dapat melindungi kita dan orang lain dan di sekitar kita, tentu dengan negara kita juga gitu, untuk kembali pulih seperti semula gitu. Dengan adanya ini, masyarakat untuk tidak takut vaksin karena riwayat penyakit, dirinya juga menghimbaukan untuk sedianya melakukan konsultasi terlebih dahulu. Jadi bagi masyarakat yang kayak takut entah efek samping atau karena ada alergi atau apapun, itu masyarakat juga bisa berkonsultasi untuk terlebih dahulu untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanannya gitu. Jadi dengan adanya vaksinasi tersebut, kita juga bisa melindungi keluarga kita, teman-teman kita gitu. Jadi dengan adanya ini bisa membuat Indonesia untuk menjadi lebih pulih, untuk menjadi seperti semula. Dengan adanya vaksinasi di booster nanti, itu akan membuat masyarakat menjadi imunnya itu menjadi lebih tebal atau kebal gitu. Jadi sekian aja dari 3 topik saya hari ini. Saya harap dengan adanya edukasi tersebut dapat membantu kita semua dan membuat orang sekitar kita menjadi terlindungi gitu. Jadi sekian aja dari presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, yaitu memakai masker dan tentunya menjaga jarak setiap orang. Terima kasih, sampai jumpa.